Oke, sebentar, Mas Jarod, ada bermasalah audionya ke Pak Wiyadi dulu. Pak Wiyadi, kalau menurut pandangan Anda gimana? Ya, ini keputusan MK ini adalah merupakan titik awal daripada suatu pembaharuan terhadap pemilu kita. Jadi kalau kita bicara masalah parliament threshold, ini memang masih open policy, bisa naik, bisa turun. Nah, permasalahan naik dan turun ini kalau kita melihat saat ini, kalau ini turun seperti DPRD misalnya yang tanpa ada parliament threshold, itu bisa-bisa yang namanya partai politik hanya diwakili oleh satu orang di DPR. Nah, sedangkan dalam suatu fraksi, satu orang ini tidak mungkin dia itu merangkap semua komisi yang ada di DPR. Ini kita bicara praktis daripada situasi di parlemen. Nah, kalau misalnya sekarang ini harus di bawah, misalnya sekarang ini ada 11 komisi misalnya, di bawah 11, tentu itu akan ada kesulitan di dalam komunikasi antar partai dalam melakukan suatu policy, suatu kebijakan. Ini sudah menjadi suatu hal yang merupakan mungkin kesulitan tersendiri. Berbeda dengan DPRD kabupaten atau provinsi yang mereka mesin satu, mereka hanya pengawasan, boleh katakan titik beratnya pengawasan, bukan polisi suatu negara. Ini kalau kita bicara turun, misalnya 1% atau berapa persen. Nah, kalau toh misalnya kita bicara mengenai masalah ini turun, tentunya perhitungan yang ada adalah tidak bisa ada minimal jumlah fraksi yang mesti harus dilakukan, bahwa ini jumlah fraksinya apakah dengan 2% itu sudah memenuhi atau belum, 3% sudah memenuhi atau belum. Tetapi bagi kami sebagai partai yang sebenarnya sudah di atas 10%, ada satu hal yang kita melihat bahwa sistem pemilu yang sekarang ini sebenarnya sudah suatu sistem pemilu yang kita melihat dengan sistem Senlik ini merupakan pemilu yang sebenarnya benar-benar mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap bagaimana para caleg ini di lapangan untuk memberikan suatu suara. Nah, permasalahannya juga ini kita mesti harus lihat bahwa tidak hanya parliament threshold kalau kita bicara. Bagaimana mengenai masalah partai-partai politik. Karena setiap akan pemilu itu akan ada partai politik baru. Ya. Partai politik baru dan akan mencoba menjadi partai yang lolos parliament threshold. Nah, ini harus ada satu batas juga mengenai masalah pendaftaran partai politik ini. Apakah pendaftaran partai politik ini akan menjadi satu hal yang setiap kali bertambah, dan bertambahnya itu saya kira tidak kira-kira itu dari Kemenkumham itu satu dalam dekat-dekat pemilu itu bisa 10, 15 yang lolos cuman 5 atau 4. Itu kan itu menjadi suatu hal yang mesti harus ada penetapan dari MK juga bahwa partai politik yang baru ini harus juga ada pembatasan. Jadi jangan kita melihat dengan karena partai politik yang baru terus kemudian kita mengakomodir menjadi turun. Nah, kalau bagi kami dengan adanya parliament threshold ini yang bisa tidak ditentukan 4%, tetapi bisa naik, bisa turun, ya bagi partai-partai yang sudah di atas 10, saya kira tidak menjadi suatu permasalahan. Ya kan, jadi kita hanya melihat bagaimana yang namanya sistem kinerja nantinya di parlemen terhadap pemerintahan ini dengan banyaknya partai politik, tetapi tidak mempunyai koordinasi yang terarah mengenai masalah sistem ini. Ini akan membuat sistem pemerintahan ini juga akan menjadi sedikit ricuh dalam hal ini. Karena kita bagaimana berkomunikasi dengan satu orang yang harus memutuskan di dalam 11 komisi, kemudian dengan AKD kita, dengan Banggar, Balek dan segala macam, itu suatu hal yang menyulitkan bagi kita semuanya. Nah, ini yang perlu dipikirkan, hal itu mengenai masalah parliament threshold. Baik, Mas Jarod kembali. Ya. Jadi begini, sekarang ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi, sistem pemilu kita itu masih belum solid, belum fix, berubah-ubah terus. Pengalaman 5 kali pemilu ya yang kita lakukan ini, bahwa sistem pemilu kita ini yang pemilu yang paling rumit, paling sulit. Paling sulit. Biayanya paling mahal, rawan kecurangan, praktek money politicsnya itu luar biasa.
kita sudah terseret kepada satu sistem demokrasi yang betul-betul sangat liberal individual. Persoalannya adalah yang kita pilih ini sekarang sistem kepartian seperti apa? Apakah kita mempertahankan atau mendorong sistem multi partai yang ekstrim? Ya, sekarang ini ekstrim karena berubah-ubah terus, atau kita akan memilih sistem kepartean multi partai yang sederhana. Oleh sebab itu dibutuhkan konsolidasi demokrasi. Karena partai lah yang sebetulnya itu tempat menggodok calon-calon pemimpin bangsa. Ya, pemimpin-pemimpin politik itu digodok lewat partai politik. Ini tantangan bagi partai politik untuk merekrut, mendidik, dan menggembleng calon-calon pemimpin ini. Kalau hemat kami, kalau kita mengambil sistem multi partai sederhana, maka putusan MK itu menjadi pintu masuk. Pintu masuk. Pintu masuk, apakah parliamentary threshold itu turun atau naik? Apakah parliamentary threshold itu hanya berlaku untuk DPR RI, provinsi dan kabupaten tidak? Idealnya, kalau menurut saya, ya, parliamentary threshold itu paling tidak minimal 5%. 5%? 5%. Malah naik? Malah naik 5% atau 6%. 6%. Tetapi itu berjenjang. Oke. Untuk DPR RI 5%, untuk DPR provinsi 4%, Oke. untuk DPR kota kabupaten 3%. Oke, kita dalami ya. Coba, Mas Awi, P3 pernah mengusulkan 2,5%. Ya. Berapa kira-kira P3? Begini, karena kalau kita membaca putusan MK itu jangan hanya dibaca putusannya, tetapi Konsideran. latar belakang Pertimbangan. jadi putusan. Di pertimbangan hukumnya itu yang disampaikan Ferry tadi ada 5. Salah satunya adalah perubahan norma ambang batas ya dengan tidak mengabaikan proporsionalitas pemilu dan meminimalisir angka yang suara yang terbuang. Artinya apa? Bahwa MK menilai angka 4% itu dikontekstualisasikan dengan kenyataan dalam setiap pemilu banyak suara yang terbuang. Kalau baca pertimbangan hukumnya, karena itu yang dimintakan oleh Perludem. Soal angkanya berapa memang MK tidak menyebutkan. Karena Perludem juga mengajukan rumus kalau nggak salah 75% bagi berapa oleh MK itu ditolak. Nah, kenapa kami mengusulkan 2,5%? Kembali ke rumusan pertama kali parliamentary threshold diberlakukan di 2009. Artinya kembali ke 2,5? Kembali ke 2,5. Itu bukan karena P3 kecil gitu ya? Oh tidak, 4 ya? Tidak, bukan soal itu. Karena putusan MK itu bukan hanya untuk partai politik, tetapi bagaimana menyelamatkan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada partai, tetapi tidak ada perwakilan di DPR. Yang disampaikan Burhan tadi tidak hanya Fahri Hamzah. Di Partai Perindo misalkan, saudara TGB itu luar biasa suaranya. Tetapi tidak bisa terkonferensi menjadi kursi. Kalau problemnya kemudian teknis di DPR, itu bukan sesuatu yang rumit. Kita pernah mengalaminya. Di tahun 99 dan 2004, banyak partai-partai yang masuk ke parlemen, hanya 1, 3, semuanya dikumpulkan menjadi fraksi. Karena di Undang-Undang MD3 juga disebutkan bahwa fraksi itu terdiri dari partai atau gabungan partai. Praktek serupa pernah terjadi, saat ini terjadi di DPRD, kabupaten kota maupun provinsi. Banyak itu fraksi-fraksi gabungan, tidak ada masalah. Karena mereka di dalam adalah bekerja atas nama wakil rakyat. Terus yang berikutnya, menanggapi Mas Jarod tadi, diberlakukan secara nasional. MK sudah menolak. Diberlakukan nasional, sebelumnya diberlakukan serentak untuk 2014, tapi ditolak oleh MK, dibatalkan. Sehingga hanya diberlakukan di tingkat nasional, tidak provinsi dan kabupaten. Di putusan ini, MK juga merujuk putusan itu. Bahwa pertimbangan putusan MK terkait dengan pembatalan ketentuan parliamentary threshold berlaku untuk provinsi dan kabupaten kota masih relevan dalam pertimbangan hukumnya. Saya kira begitu kita melihat sebuah putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian terkait dengan putusan MK ini saya sepakat menjadi pintu masuk untuk perbaikan pemilu ke depan. Tidak hanya soal parliamentary threshold, tapi yang lain-lain menyisakan banyak masalah. Misalkan keserentakan pemilu, terus kemudian presidential threshold. Nah,
putusan MK yang memerintahkan pemilu secara serentak itu menyisakan problem. Presidensial threshold yang diatur oleh undang-undang itu angka 5 tahun yang lalu. Sementara kondisi masyarakat hari ini itu berbeda. Berbeda halnya dengan pilkada. Pilkada yang digunakan thresholdnya adalah hasil pemilu terakhir. Misalkan pemilu pilkada 2024 November mendatang yang dipakai adalah hasil yang Februari kemarin, tanggal 14. Tapi untuk presiden yang dipakai 2004 hasil pemilu 2019 yang kondisi masyarakat sosial politiknya sudah pasti berubah selama 5 tahun itu. Tapi Mas Awi, kalau Mas Awi dulu kan ikut juga ngevote bahwa itu 4% ya. Dan sekarang kembali ke usulannya rame 2,5%. Ini karena posisi P3 yang belum aman berdasarkan pengalaman 2024 ini. Bukan, kita membaca pertimbangan hukum dari MK. Oh, bukan pertimbangan hukum ya? dari MK, penyebutan angka itu setelah mendengarkan keterangan dari pembentuk undang-undang, baik itu pemerintah maupun DPR, itu tidak ada angka yang pasti, tidak ada asas rasionalitas dalam menentukan angka. Maka kemudian kalau sama-sama angkanya tidak jelas, argumentasinya juga tidak ada, terus menjembatani putusan MK ini karena ada pertimbangan bahwa pertama jangan sampai terjadi disproporsionalitas, jangan sampai banyak suara yang terbuang. Yang kedua, pertimbangannya juga adalah memerhatikan penyederhanaan partai politik. Nah, dengan angka 2,5%, disproporsionalitas tidak terjadi, penyederhanaan politik tercapai. Suara yang terbuang semakin sedikit. Itu yang kami maksudkan itu. Jadi memang pertanyaan dari parliamentary threshold adalah berapa sih sebenarnya angka yang pas? Ada yang usulan 2,5, ada yang usul